Pemerintah sedang fokus pada pemulihan ekonomi nasional dan salah satu caranya adalah dengan menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja. Penyebabnya karena undang-undang ini merombak birokrasi yang ruwet dan memperlancar jalurnya pengusaha. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga menarik minat investor asing sehingga akan makin banyak proyek kerjasama di Indonesia. Setelah dihantam badai pandemi selama setahun, maka 2021 ini adalah momen untuk kebangkitan agar kita tidak terpuruk terlalu lama dalam kesuraman ekonomi. Pemerintah bergerak cepat dengan membuat program pemulihan ekonomi nasional dan meresmikan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan menstimulasi agar pertumbuhan finansial negara makin membaik. Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, Dr. Firdaus Ismail menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menjadi harapan bagi dunia investasi karena ada aturan hukum yang menjadi jaminan kepastian dalam menjalankan usaha dan kepastian investasi di Indonesia. Dalam artian, bisa jadi selama ini investor asing agak malas untuk berbisnis di Indonesia karena peraturannya ruwet. Apa hubungan antara undang-undang dengan uang? Tak bisa dipungkiri, untuk membangkitkan perekonomian kita butuh modal yang besar. Bisa didapatkan dari penanaman modal asing dan ada kerjasama sehingga sama-sama untung. Sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki klaster investasi yang mempermudah penanaman modal di Indonesia. Investasi asing sangat tinggi karena penanaman modal memiliki dana, sedangkan kita memiliki tempat dan sumber daya alam yang berpotensi. Sehingga mereka untung saat membuka bisnis di Indonesia karena di negaranya lahan sangat terbatas. Contohnya adalah Singapura yang punya banyak taipan potensial tetapi wilayahnya amat mungil, sehingga mereka juga tertarik untuk masuk ke Indonesia. Ketika ada investor asing, maka dibuat pabrik baru dan memulai proyek-proyek baru, misalnya dalam pembangunan jalan tol, sehingga hal ini akan membuat lapangan kerja baru dan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Dapur mereka kembali mengebul dan tak lagi gundah gulana karena dipecat dari perusahaan lama saat awal pandemi. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga memiliki klaster kemudahan berusaha karena izin usaha berdasarkan resiko, sehingga usaha kecil dan menengah seperti warung hanya butuh surat izin berusaha, sedangkan kepengurusan izin juga cepat, maksimal 7 hari kerja. Pengusaha asing akan senang karena legalitas usaha cepat keluar, karena bagi mereka time is money. Presiden Jokowi memang menekankan kecepatan dan kejelasan dalam membuat peraturan dan protokol pemerintahan, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja adalah obat ampuh untuk mengobati ruwetnya jalur pengurusan izin dan birokrasi yang selama ini menghambat pengusaha asing. Mereka akan mendapatkan legalitas dengan cepat dan segera memulai pabrik serta proyek baru yang akan menggulirkan kembali roda perekonomian di Indonesia. Masyarakat tidak usah khawatir karena pemerintah terlihat seperti asing minded, sehingga tidak seperti itu karena klaster investasi juga berlaku bagi pengusaha lokal. Namun dalam pemberitaan lebih banyak disorot penanam modal asing karena memang mereka lebih populer. Misalnya Elon Musk, bos perusahaan Tesla. Jika ada proyek kerjasama dengan penanam modal asing, maka sistemnya adalah bagi hasil dan harus saling menguntungkan. Jadi tidak ada yang namanya penjajahan model baru, karena semua terikat dengan peraturan dan surat kerjasama yang jelas. Lagi pula ada lembaga pengelola investasi atau LPI sebagai pengawas dan pengelola, sehingga penanaman modal asing akan menjadi lancar. Undang-Undang Cipta Kerja berdampak sangat dahsyat bagi perekonomian di Indonesia karena akan memicu masuknya investor asing. Akan ada banyak proyek kerjasama dan harus saling memiliki benefit. Jadi bukan menjual negara kepada pihak asing karena aturan dan sistemnya jelas dan saling menguntungkan.